Tiga kata. Satu, scientific. Kedua, profesional. Dan yang ketiga, amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kita berjumpa kembali dalam acara podcast AA Jaksa, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kali ini Wargi Adiaksa kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Wali Kota Bogor, Pak Dr. Haji Bima Arya Sugiarto. Selamat datang, Pak. Terima kasih. Selamat siang, Pak Sultan. Terima kasih. Pak, saya mau menanya sedikit nih, Pak, terkait dengan silaturahmi ke Kejaksaan Tinggi, Pak. Jadi gini, ada tiga hal ya yang saya kira selama ini menjadi bagian penting dari komunikasi atau hubungan dari pemerintah kota dengan kejaksaan ya. Yang pertama adalah dalam tugas kami ini sering sekali kita berhadapan pada situasi di mana kita banyak meraba-raba. Ya, ketika kita kurang memiliki pemahaman tentang hukum atau ketika wilayahnya abu-abu gitu ya, sehingga terlihat rumit dan kompleks. Nah, disitulah kami mengharapkan teman-teman kejaksaan bisa memberikan opini, ya baik secara informal, santai ngobrol-ngobrol, maupun secara formal melalui legal opinion gitu. Jadi hari ini ada satu kasus saya kira di Kota Bogor yang kita ingin mendapatkan masukan dari Pak Kajati gitu. Terkait dengan legal opinion, berarti selama ini sudah ada kerjasama kita, Pak ya? Oh ya sudah. Tapi kan biasanya itu di level Kejaksaan Negeri ya dengan Ibu Kajari gitu ya, dengan Kasih Datun misalnya di sana. Nah tapi karena ini persoalannya agak berbeda, ya agak skalanya agak lebih besar dan juga lebih serius ya, maka kami menyurati langsung Pak Kajati dan alhamdulillah direspon dengan sangat cepat dan bahkan beliau mengundang langsung dan berdialog dan ngobrol gitu ya. Secara informal menyenangkan suasananya dan kami merasa banyak sekali perspektif ya dari Pak Kajati. Nah, tetapi secara formalnya beliau sampaikan nanti secara resmi akan disampaikan LO-nya. Oke. Gitu. Pak, saya kemarin pernah ke Kota Bogor, Pak. Saya lihat di situ untuk penerimaan pajaknya sangat baik, Pak. Apakah ini salah satu program yang memang Bapak dalam program Bapak pada saat menjabat ini? Iya, kan begini. Pajak itu kuncinya adalah sosialisasi. Yang kedua adalah transparansi. Jadi kalau sosialisasinya maksimal, maka orang akan bisa paham kenapa bayar pajak gitu ya. Nah, kita juga dibantu oleh teman-teman Forkopimda dan terutama kejaksaan untuk memberikan pendidikan ini ya terkait dengan hak dan kewajiban warga negara. Ini banyak dibantu juga. Jadi sosialisasinya masuk mana-mana. Oh, berarti kita harus bayar pajak karena butuh untuk kegiatan pembangunan, menyerap aspirasi dan sebagainya. Itu satu kalau kita bicara soal sosialisasi atau edukasi. Yang kedua adalah transparansi. Nah, kalau warga atau rakyat bayar pajak dan mereka kemudian yakin bahwa uangnya akan kembali ke mereka, maka mereka akan dengan senang hati bayar pajak kan gitu. Nah, jadi disinilah saya tekankan ke teman-teman di Pemkot, kita harus transparan. Uang kita berapa, dialokasikan kemana, makanya di Bogor itu APBD kita dipublish di situs kita. Jadi warga bisa mengklik sampai satuan terkecil uangnya kemana saja. Nah di sini pula peran dari kejaksaan untuk membantu kita bagaimana pemerintahan betul-betul bisa transparan dalam kegiatan-kegiatan. Transparansi juga itu adalah kunci ya. Kunci. Transparansi adalah kunci. Ya. Tapi saya pernah Pak makan di salah satu warung ini Pak di Kota Bogor khususnya. Jadi untuk bill yang sudah diberikan ke kita ada dimasukkan ke kota, itu maksudnya apa ya Pak? Jadi gini, salah satu cara kita menggenjot penerimaan adalah memastikan wajib pajak membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Jangan ada gap di situ. Nah, ini kita bangun satu sistem di mana kita bisa memonitor itu.
Jadi nggak ada gap gitu ya. Ada tapping box, ada macam-macam lah itu. Jadi kita pastikan kalau istilah saya uang rakyat harus kembali ke rakyat, uang rakyat jangan mampir ke kantong pejabat, uang rakyat harus memberikan manfaat gitu kira-kira. Jadi setiap pajak itu berharga. Luar biasa. Jadi itu salah satu untuk memonitor juga, ya. Apakah masyarakat juga wajib untuk membayarkan pajaknya itu ya Pak? Iya, betul. Sehingga tidak ada kecurigaan ya Pak. Biasanya kan masyarakat curiga nih Pak. Pajaknya sesuai nggak gitu? Kita sudah dipotong, terus peruntukannya untuk apa? Tapi dengan program Bapak ini, mudah-mudahan masyarakat Kota Bogor bisa melek tentang pajak gitu ya. Iya. Dan bahkan setiap kelurahan yang angka bayar pajaknya bagus, tinggi sesuai dengan target, itu kan kita kasih reward. Jadi lurahnya dianggap berprestasi, nanti akan dikasih uang dana pembangunan. Ya, mereka terserah mau buat apa. Ada yang buat jembatan, ada yang buat PAUD, ada yang buat perbaikan jalan dan sebagainya. Jadi kan itu untuk membuktikan bahwa kalau kalian bayarnya baik, sesuai, kemudian lurahnya juga bekerja untuk meningkatkan pajak itu, maka akan kembali lagi gitu, langsung dirasakan. Berarti dari rakyat untuk rakyat ini kembali lagi. Makanya banyak Kota Bogor sangat ini ya Pak ke Bapak pribadi, kepercayaannya sangat meningkat gitu. Apalagi kan Bapak salah satu favorit wali kota di Indonesia, salah satu ya Pak. Ya, kalau kepercayaan susah ya diukurnya ya. Yang penting bagi saya semaksimal mungkin berikhtiar supaya APBD terserap, itu aja, supaya memberikan manfaat ya. Kalau soal kepuasan warga itu tergantung ke pribadi masing-masing kayaknya ya gitu. Boleh kasih tips Pak, triknya bagaimana bisa menjadi wali kota yang bisa difavoritkan oleh masyarakat gitu? Yang paling penting tapi sekaligus paling berat itu adalah satu antara kata dan perbuatan. Kalau kita bilang nggak korupsi, ya benar harus nggak korupsi. Kalau kita bilang harus turun ke lapangan, harus turun ke lapangan. Jadi saya berusaha mendekati itu. Saya tahu nggak mungkin 100% kita satu antara kata dan perbuatan, tapi paling tidak dekat satu. Yang kedua, kita nggak boleh jauh dengan warga. Nggak boleh jauh. Jadi jangan di kantor aja. Makanya saya sering keliling, saya keliling turun gitu. Kalau ada kegiatan, saya cek satu-satu. Ya, bahkan pemasangan ubin, pemasang stem konkret atau apa kita cek, trotoar, apalagi yang besar-besar ya seperti jembatan, masjid gitu. Karena kalau kita turun, maka rakyat akan melihat bahwa pemimpinnya serius. Selalu dekat ya Pak dengan masyarakat. Gitu. Pak, setelah masuk ke gedung ini Pak, seperti apa tanggapan Bapak? Seperti masuk hotel bintang 5. Jadi tadi Pak Asisten, saya tanya Pak Asisten, saya baru masuk sini udah berapa lama ya, sejak bulan Februari ya. Jadi satu, gedungnya sangat nyaman ya, fasilitasnya nyaman sekali. Yang kedua, yaitu hotel bintang 5 kan bukan hanya nyaman dan mewah ya, tapi servicesnya juga oke. Jadi sejak datang saya lihat hospitality-nya oke banget ya. Hospitality-nya ya, disambut, diarahkan gitu ya. Disuguhin kopi tadi nyaman. Dan yang surprise-nya adalah begitu selesai ternyata ditarik juga, ada juga podcastnya ini. Jadi lengkap lah. Pak, sebelum menutup perjumpaan kita Pak, ada 3 kata buat Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Di kita kira-kira apa Pak 3 kata ini Pak? Oke. Ini karena dekat dengan ini ya, dekat dengan asosiasi dengan Pak Kajati ya. Gitu. 3 kata. 1, scientific, 2, profesional, dan yang ketiga amanah. Amanah. Satu lagi Pak, kalau boleh tahu, saya pengen tahu harapan Bapak terhadap Kejaksaan, khususnya Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Tantangan kita sama. Tantangannya adalah bagaimana bisa memastikan bahwa kita hanya bekerja untuk kepentingan publik. Ya, baik pemerintah kota, kepolisian maupun kejaksaan. Jadi harapan saya betul-betul kejaksaan bisa berperan untuk kepentingan rakyat banyak. Ya, 3 hal utamanya dalam hal dengan pemerintah kota atau pemerintah daerah. Pertama, memberikan edukasi atau pencerahan terkait dengan persoalan hukum. Yang kedua, membela kita apabila kita memang berada dalam posisi yang sulit tetapi melakukan hal yang benar. Dan yang ketiga, saya berharap dan saya yakin ya kejaksaan juga bisa membantu pemerintah kota untuk menjadi aparatur yang bersih, profesional dan transparan. Amin.
Terima kasih Pak atas kehadirannya. Mungkin di lain waktu kami akan mengundang Bapak dengan tema yang berbeda lagi Pak. Atau gantian, teman-teman kejaksaan saya undang ke Bogor. Oh boleh. Pak Hadiati saya undang di podcast saya nanti. Ada podcast juga. Ada juga. Ada. Boleh Pak. Nanti kita akan sampaikan. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Nanti kita berjumpa kembali ke episode akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.